Oke, kita ulang ya dari awal ya. Nah, di sini, untuk share screen-nya udah muncul ya? Sudah, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita ulang lagi dari awal. Nah, di sini kita bahas, modul 2 ya, modul 2 KB1, yang pertama yaitu tentang perkalian skalar. Nah, di sini saya bahas soal, beberapa soal. Yang pertama latihan nomor 1 dan 2, modul 2 KB1. Nah, di sini biasanya kita disuruh menunjukkan, fungsi skalar dari pemetaan. Nah, di sini pemetaannya yaitu R pangkat 3 dengan pemetaan AB sama dengan 3A1B1 ditambah A2B2 ditambah 2A3 B3. Nah, di sini syarat dari perkalian skalar itu harus memenuhi yang pertama, pemetaan AB sama dengan pemetaan pemetaan BA. Nah, ini kita tinggal membalik ya. Yang tadinya A dulu kita balik menjadi B dulu. 3A1B1 jadi 3B1A1 ditambah A2B2 ditambah 2A3B3 sama dengan 3B1A1 ditambah B2A2 ditambah 2B3A A3. Jadi pemetaan AB sama dengan pemetaan pemetaan BA. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yaitu pemetaan A ditambah B, C sama dengan pemetaan AC ditambah pemetaan BC. Nah, ini berarti kita menambahkan satu vektor, yaitu vektor C. Nah, jadi setiap vektor kita tambahkan nilai-nilai C. Nah, jadi 3A1 C1 ditambah A2 ditambah B2 dikali C2 ditambah 2A3 ditambah B3 dikali C3 sama dengan kita keluarkan 3A1 dikali C1 ditambah A2 dikali C2 ditambah 2A3 dikali C3. Jadi kita keluarkan yang A dulu. Kemudian ditambah 3B1 dikali C1 tambah B2 dikali C2 tambah 2B3 dikali C3 sama dengan pemetaan AC ditambah pemetaan BC. Jadi syarat yang kedua pun dipenuhi. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga ada perkalian skalar K. Pemetaan KAB sama dengan 3 KA1 dikali B1 ditambah KA2 dikali B2 ditambah 2 KA3 dikali B3 sama dengan K-nya kita keluarkan dalam kurung, masukkan definisinya dari ruang vektornya 3A1B1 tambah A2B2 ditambah 2A3B3 sama dengan pemetaan K dikali AB. Jadi syarat yang ketiga pun dipenuhi. Kemudian syarat yang keempat adalah pemetaan AA sama dengan 3A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Jadi yang kita pakai di sini adalah yang A ya. Tambah A2 kuadrat, nah ini ditambah 2A3 kuadrat. Itu lebih besar dari sama dengan 0 jika dan hanya jika A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan 0. Jadi kalau kita memasukkan nilai A1, A2, dan A3-nya di sini sama dengan 0, berarti dia harus lebih besar dari sama dengan 0. Nah, di sini berarti syarat yang keempat pun terpenuhi. Jadi dari sifat 1 sampai sifat 4 atau syarat-syaratnya di sini dipenuhi, maka pemetaan AB dengan definisi 3A1B1 ditambah A2B2 ditambah 2A3B3 pada V sama dengan R pangkat 3 merupakan perkalian skalar untuk ruang vektor real dari V ini. Nah, itu biasanya soal-soalnya disuruh menunjukkan, apakah pemetaan tersebut merupakan merupakan perkalian skalar. Nah, kalau di modul 1 kemarin kan kita membahas tentang ruang vektor. Ruang vektor syaratnya ada yang ke-10 itu. Nah, untuk perkalian skalar ini syaratnya ada 4 di sini. Jadi sama cara pengerjaannya, dibuktikan satu-satu dari A sampai D itu untuk perkalian skalar. Nah, kemudian di sini ada lagi misalkan Pi sama dengan polinom trigonometri 1. Nah, di sini batasnya itu min Pi sampai Pi. Kalau ada batas atau interval gini, berarti sudah jelas kita pakai cara dengan menghitung integralnya. Nah, di sini pemetaan UPI sama dengan integral min Pi sampai Pi, nah berarti kan batasnya ini, atau intervalnya, dikali X kuadrat ditambah 1 UX Px dx. Nah, berarti untuk penyelesaiannya kita hitung integralnya. Nah, di sini nanti setelah kita menghitung integralnya, kalau misalkan nilai integralnya itu lebih besar dari sama dengan 0 untuk setiap interval yang diketahui, nah di sini berarti dia merupakan integral yang tak negatif dan tidak identik pada 0. Nah, di sini pada interval V min V, maka pemetaan UV dari integral min V sampai Vx kuadrat ditambah 1 X Px dx adalah perkalian skalar. Nah, teman-teman bisa melihat ke contoh 5. Nah, di sini biasanya soal-soal seperti ini sering ditanyakan ya untuk soal perkalian skalar tentang integral ini.
Nah, jadi untuk cara cepatnya tinggal kita lihat saja di sini. Kita kan di sini menghitung integralnya. Di sini Wx-nya itu atau definisi dari pemetaannya adalah X kuadrat ditambah X kuadrat tambah 1, UX, PX, DX. Jadi kita fokus di definisinya. Di sini definisinya adalah X kuadrat ditambah 1. Kita tinggal hitung integralnya. X kuadrat integralnya adalah X pangkat 3/3. Kemudian 1 kita integralkan sama dengan X. Nah, tinggal kita cari batasnya. Min Pi sampai Pi sama dengan, kita tinggal masukkan nilai X-nya. Pi pangkat 3/3 ditambah Pi dikurangi min Pi per 3, Pi pangkat 3/3 ditambah min Pi. Sama dengan 2/3 Pi pangkat 3 ditambah 2 Pi. Atau kalau kita hitung ke dalam bilangan, itu menjadi 26,95404. Nah, ini kan sudah jelas nilai integralnya adalah lebih besar dari sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa lihat di contoh 5, itu ada yang mengatakan bahwa di sini apabila Wx atau kita sebut dengan nilai integralnya di sini nilainya lebih besar dari sama dengan 0, nah berarti dia bisa dikatakan sebagai integral yang tak negatif dan tak identik 0 pada interval tersebut. Tolong di mute dulu ya itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, karena tadi kan integralnya sudah lebih besar dari sama dengan 0 ya, ini jelas setelah kita menghitung integralnya itu lebih besar dari sama dengan 0, nah berarti kesimpulannya merupakan integral tak negatif dan tidak identik 0 pada interval Pi sampai, sorry ini kembali ya harusnya min Pi dulu, pada integral min Pi sampai Pi pada interval ini. Maka pemetaan UP sama dengan integral min Pi sampai Pi, X kuadrat ditambah 1, UX, PX, DX adalah perkalian skalar. Pada Pi sama dengan polinom trigonometri 1 dengan interval min Pi sampai Pi. Nah, kalau teman-teman masih bingung, silahkan lihat ke contoh 5. Nah, ini untuk penyelesaian perkalian skalar dengan contoh integral. Kalau tadi kan di sini dengan ruang vektor ya, ruang vektornya ini mendefinisikannya dengan A1, B1, atau misalkan X1, Y1. Kalau mendefinisikannya dengan interval dan integral, maka kita tinggal menghitung nilai integralnya. Kalau lebih besar dari sama dengan 0, berarti dia merupakan ruang perkalian skalar. Nah, itu untuk membedakannya. Biasanya itu sih yang sering ditanyakan, kita disuruh menunjukkan bahwa ruang vektor tersebut merupakan perkalian skalar atau bukan. Kemudian yang kedua, modul KB2. Nah, di sini selanjutnya setelah kita mempelajari tentang perkalian skalar, kita biasanya disuruh mencari panjang, jarak, dan sudut antara vektor. Nah, di sini soal nomor 1. Nah, ini soal tes formatif atau latihan ya, saya lupa menuliskan. Modul 2, KB2. Oh, ini soal tes formatif ya. Tes formatif nomor 1. Hitunglah DPQ, berarti D ini merupakan jarak ya, jarak dulu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara panjang, jarak, dan mencari sudut. Nah, di sini kalau yang ditanya, kalau definisinya atau notasinya adalah DPQ, berarti dia mencari jarak. Nah, ini nilai D ini. Berarti dia adalah disuruh mencari jarak. Jika Px sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat, dan Qx-nya adalah X ditambah 2X kuadrat. Di P2 di polinom pangkat 2 dengan perkalian skalar, nah ini definisinya harus diperhatikan juga perkalian skalarnya. Fg sama dengan integral 0 sampai 1, X dikali Fx dikali Gx dx. Nah ini kita bisa memisahkan dengan Fx, jadi Px-nya kita memisahkan dengan Fx, kemudian Qx-nya kita misalkan dengan Gx. Nah, jangan lupa di sini definisinya, di depannya ada X lagi, berarti kita kalikan X nanti untuk menghitung integralnya. Nah, di sini batasnya sudah jelas, batasnya 0 sampai 1. Nah, di sini kan untuk mencari jarak itu rumusnya P dikurangi Q, P dikurangi pangkat 1/2. Jangan lupa, di sini kita akan mengkuadratkan lagi ya. Nah, karena di sini bentuknya integral, nah berarti kita lihat dulu definisinya tadi, definisinya yang pertama. Integral 0 sampai 1, X, nah ini kan ada X-nya, X, nah ini X-nya, ini nilai X-nya, kemudian Fx, Gx, nah Fx-nya berapa tadi? 1 ditambah X ditambah X kuadrat, kemudian dikurangi I dikurangi P. Nah yang kedua /adalah nilai Qx-nya, Qx-nya adalah X ditambah 2X kuadrat. Nah ini kita kurung dulu, kita kurung kemudian kita kuadratkan lagi. Nah dx pangkat 1/2.
pangkat 1/2. Kemudian kita tinggal menghitung integralnya. Nah, integralnya integral 0 sampai 1, X dikali 1 dikurangi X kuadrat, dikurangi X, dikurangi 2X kuadrat. Jadi kita hitung dulu ya pengurangan dari sini. Nah, kemudian dx pangkat 1/2. Kita sederhanakan lagi sama dengan integral 0 sampai 1, X dikali 1 dikurangi X kuadrat, pangkat 2 lagi. Nah, ini kita sederhanakan, dx pangkat 1/2. Kemudian integral 0 sampai 1, X dikali 1 dikurangi 2X kuadrat. Nah, ini kita urai, ditambah X pangkat 4, dx pangkat 1/2. Sama dengan integral 0 sampai 1, kemudian X pangkat 5, nah ini kita kalikan ke sini, X dikali X pangkat 4, X pangkat 5, dikurangi 2X kuadrat dikali X, 2X pangkat 3, ditambah X kali 1, sama dengan X, dx pangkat 1/2. Kita tinggal integralkan sama dengan X pangkat 6/6, dikurangi 2X pangkat 4/4, ditambah X pangkat 2/2. Nah, batasnya tadi 0 sampai 1, pangkat 1/2. Nah, kita tinggal memasukkan nilai X-nya jadi 1 dan 0. Jadi 1/6 dikurangi 2/4 berarti 1/2 ditambah 1/2. Dikurangi 0 pangkat 1/2 sama dengan 1/6 pangkat 1/2. Sama dengan akar 1/6 atau 1/6 akar 6. Nah, berarti kalau kita hitung lagi menjadi bilangan bulat menjadi 0,40825. Jadi jarak DPQ sama dengan 0,40825. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati dalam menghitung integralnya ya. Biasanya soal-soalnya kalau tidak berbentuk vektor, ya berbentuk integral ini. Semester lalu yang mungkin sudah belajar pengantar probabilitas atau metode statistik, nah saya kan sering mengatakan untuk sering-sering latihan mengenai soal-soal integral. Nah, karena soal-soal integral itu, menghitung integral itu kita akan gunakan sampai nanti di semester akhir. Jadi selalu ada di mata kuliah lain pun. Oke, kita lanjut. Itu tadi tentang jarak. Nah, kemudian kita sekarang akan mencari sudut. Nah, biasanya di sini sebelum sudut harusnya kita belajar dulu tentang panjang vektor ya. Nah, untuk panjang vektor nanti kita akan berhubungan dengan sudut juga di sini. Nah, di sini nomor 2 ya, tentukan sudut antara A, nah di sini bentuknya matriks. Matriks 2 kali 2. Nah, di sini A matriksnya itu 1, 0, min 1, 0, kemudian B sama dengan 0, 1, min 1, 1, di M 2 kali 2 atau matriks 2 kali 2. Dengan perkalian skalar AB sama dengan 2A1B1 ditambah A2B2 ditambah 2A3B3 ditambah A4B4. Nah, jadi teman-teman setiap mengerjakan soal aljabar linear ini harus memperhatikan setiap definisinya. Definisinya apa? Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Di sini yang ditanyakan adalah sudut antara vektor. Sudut antara vektor itu rumusnya cos theta sama dengan AB dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, kita misalkan di sini definisi yang pertama. Nah, ini kan kita udah langsung dapat angkanya ya. Nah, berarti kita memisahkan dulu dengan matriksnya di sini. A sama dengan A1, A2, A3, dan A4. Nah, kemudian B-nya B1, B2, B3, B4. Berarti A1-nya sama dengan 1, A2-nya sama dengan 0, A3-nya min 1, dan A4-nya sama dengan 0. Nah, yang B-nya juga sama. Nah, kita cari dulu perkalian skalar untuk AB. Nah, berarti tadi kita lihat dulu di sini. AB-nya definisinya apa? AB-nya definisinya 2A1B1, berarti 2 dikali 1, dikali B1-nya 0. Kemudian ditambah A2 dikali B2. A2-nya sama dengan 0, B2-nya sama dengan 1. 0 dikali 1, ditambah 2A3B3. 2A3, A3-nya min 1, 2 dikali min 1, dikali B3-nya juga min 1, ditambah A4 dikali B4, A4-nya 0, B4-nya 1, ditambah 0 kali 1. Nah, kita jumlahkan 0 ditambah 0 tambah 2 tambah 0 sama dengan 2. Nah, jadi ini untuk perkalian skalarnya. Kemudian kita cari panjang vektor dari A-nya. Panjang vektor dari A-nya sama dengan A dikali A pangkat 1/2. Jadi kita cari yang untuk A-nya saja ya. Nah, sesuai dengan definisi dari perkalian skalarnya apa tadi? Perkalian skalarnya adalah 2A1B1 tambah A2B2 tambah 2A3B3 ditambah A4B4 pangkat 1/2. Nah, karena di sini kita hanya mencari panjang vektor A, berarti kita hanya mengalihkan dengan A. Jadi 2A1 dikali A1 lagi, 2 dikali 1 dikali A1-nya berarti 1 juga ditambah
A2 dikali A2 lagi, 0 dikali 0, tambah 2 dikali min 1 dikali min 1, ditambah 0 dikali 0. Jadi kita hanya mencari panjang vektor A-nya dulu. Nah, berarti kita jumlahkan. Nah, jangan lupa dipangkatkan 1/2. Sama dengan 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0 pangkat 1/2. Atau 4 pangkat 1/2 atau akar 4 sama dengan 2. Jadi panjang vektor A-nya sama dengan 2. Kemudian untuk panjang vektor B juga sama nih caranya. Nah, berarti kita hanya mencari yang B. B dikali B pangkat 1/2. Nah, sesuai definisi dari perkalian skalar AB, 2A1B1 ditambah A2B2 tambah 2A3B3 ditambah 4B4 pangkat 1/2. Tetapi karena di sini kita hanya mencari yang B, jadi kita kalikannya dengan B lagi. Berarti 2B1 dikali B1, 2 kali 0 dikali 0 lagi, tambah A2B2 ditambah 1 dikali 1. Kemudian tambah 2 kali min 1 kali min 1, 2A3B3 ditambah A4 dikali B4, 1 dikali 1, pangkat 1/2. Sama dengan 0 tambah 1 tambah 2 tambah 1, pangkat 1/2 sama dengan 4 pangkat 1/2 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Jadi ini untuk panjang vektor A-nya sama dengan 2, panjang vektor B-nya juga sama dengan 2. Sekarang kita tinggal mencari sudutnya. Sudutnya yaitu cos theta sama dengan perkalian skalar AB dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B sama dengan tadi perkalian skalar AB-nya itu 2. 2 dibagi 2 dikali 2, panjang vektor A-nya 2, panjang vektor B-nya juga 2 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Nah, berarti cos theta itu sama dengan 60 derajat. Jadi nilai sudutnya adalah pi/3. Nah, itu untuk mencari sudut. Jadi kita cari dulu perkalian skalarnya, kemudian cari panjang vektor A-nya, kemudian cari panjang vektor B-nya, tinggal dibagi. Nah, kemudian soal berikutnya yaitu, nah ini panjang vektor ya. Hitunglah panjang vektor P di P2 di polinom derajat 2 dengan perkalian skalar PQ, integral min 1 sampai 1, Px dx. Nah, ini definisinya adalah X akar 3 ditambah X kuadrat akar 5. Nah, tadi kan kalau definisinya ini definisinya perkalian skalar ya. Perkalian skalar itu tinggal kita cari aja satu-satu panjang vektor A, panjang vektor B. Kita sesuaikan dengan definisi atau notasi dari perkalian skalarnya. Nah, kalau di sini perkalian skalarnya berbentuk integral. Nah, berarti kita harus mencarinya dengan cara integral. Di sini batasnya min 1 sampai 1. Yang ditanyakan adalah panjang vektor P. Nah, berarti P dikali P pangkat 1/2. Nah, kita tinggal cari integral min 1 sampai 1, X akar 3 ditambah X kuadrat akar 5, dikuadratkan lagi dx pangkat 1/2. Sama dengan integral min 1 sampai 1, 3x kuadrat ditambah 5x pangkat 4, jadi kita urai dulu ini 5x pangkat 4 ditambah 2 akar 15x pangkat 3, dx pangkat 1/2 sama dengan, nah ini kita tinggal integralkan, 3x kuadrat berarti kita integralkan jadi x pangkat 3 ditambah x pangkat 5 ditambah 2/4 akar 15x pangkat 4. Nah, berarti batasnya min 1 sampai 1. Jangan lupa dipangkatkan 1/2. Nah, ini kita tinggal memasukkan batasnya ya dari 1 sampai dari min 1 sampai 1. Nah, berarti 1 ditambah 1 kan 1/3, 1 ditambah 1/5, 1 ditambah 2/4, 1/2, akar 15 dikali 1/4, akar 15. Dikurangi, nah tinggal yang minnya. Min 1 dikurangi 1 ditambah 1/12, akar 15 pangkat 1/2. Ini kita tinggal kurangi sama dengan akar 4. Jadi panjang vektor P itu sama dengan 2. Nah, itu beberapa soal tentang mencari panjang vektor, kemudian jarak antara beberapa vektor, dan kemudian sudut antara beberapa vektor. Biasanya sih hanya 2 vektor ya yang dicari. Di panjang, kemudian jarak, dan sudut. Itu untuk modul 2 KB2. Nah, kemudian untuk modul 2 KB3 itu ada basis ortogonal, pengortogonalan ya. Nah, di sini cara paling mudahnya yaitu untuk basis ortogonal, nah itu perkalian skalarnya itu harus sama dengan 0. Ini adalah syarat merupakan himpunan ortogonal atau basis ortogonal. Jadi kalau misalkan perkalian skalar itu menghasilkan sama dengan 0, berarti dia merupakan basis ortogonal atau himpunan ortogonal. Nah, misalkan di sini nomor 1, tentukan hubungan antara S dan T. Ini soal tes formatif juga ya kalau nggak salah. Oh iya, soal tes formatif 3 halaman 2.40. Nomor 1, tentukan hubungan antara S dan T supaya 1 S
T dan 2 ini untuk, ruang vektornya basis ortogonal di R kuadrat dengan perkalian skalar AB-nya yaitu 2A1B1 ditambah A2B2. Jadi perkalian skalar ini merupakan basis ortogonal atau bukan? Nah, kita lihat di sini hubungannya dengan vektornya 1S dan T dan 2. Nah, di sini kita ambil penyelesaian. Penyelesaiannya perkalian skalar antara A dan B sama dengan, nah kita masukkan di sini definisinya. 2A1B1 ditambah A2B2. Berarti A1-nya sama dengan 1, kemudian A2-nya sama dengan S, kemudian A3-nya, A1, A2, B1 dan B2. Nah, kita tinggal memasukkan. Nah, tadi kan syaratnya perkalian skalar itu, perkalian skalar untuk merupakan basis ortogonal adalah 0. Nah, berarti kita tinggal memasukkan di sini 2 dikali A1 1, ditambah B1-nya sama dengan S, ditambah A2-nya sama dengan T, dikalikan B2-nya sama dengan 2. Jadi 2S ditambah 2T sama dengan 0. Jadi S ditambah T ini kita bagi 2. S ditambah T sama dengan 0 dan S sama dengan min T atau T sama dengan min S. Jadi hubungannya itu harus S sama dengan min T dan T sama dengan min S supaya menghasilkan perkalian skalar ini supaya menghasilkan 0. Jadi dia merupakan basis ortogonal. Nah, itu untuk memudahkan kita mencari basis ortogonal atau bukan itu harus merupakan nilainya sama dengan 0 untuk perkalian skalarnya. Nah, kemudian setelah mencari basis ortogonal, kita lanjut ke basis ortonormal. Nah, di sini berhubungan dengan basis ortogonal juga. Nah, misalkan nomor 5 di sini. Tunjukkan bahwa B di sini ruang vektornya 1, 1, min 1, 1, min 1, 0, 1, 1, 2 basis ortogonal di R pangkat 3 dengan perkalian titik atau perkalian skalar. Nah, kemudian kita disuruh menentukan basis ortonormalnya. Basis ortonormal yang dibentuk dengan menormalkan tiap unsur B. Nah, kita cari di sini, kita buktikan dulu, himpunan vektor B di sini merupakan basis ortogonal atau bukan. Nah, kita tinggal kalikan 1 dikali 1 dikali 1, kemudian 1 dikali min 1 dikali 1, min 1 dikali 0 dikali 2. Nah, ini berarti kan 1 dikurangi 1 ditambah 0 sama dengan 0. Ini sudah terbukti bahwa perkalian skalar titik B atau vektor B merupakan basis ortogonal karena hasilnya sama dengan 0 karena perkalian titik atau perkalian skalarnya sama dengan 0 berarti dia merupakan basis ortogonal. Nah, kemudian kita selanjutnya mencari basis ortonormal. Nah, untuk mencari basis ortonormalnya, kita masukkan dulu satu-satu vektornya. Ini vektor yang pertama, 1, 1, min 1. Kemudian dibagi akar. Nah, kemudian ini diakarkan. Diakarkan 1 kuadrat, kemudian ditambah min 1 kuadrat, ditambah 1 kuadrat. Nah, kemudian yang kedua, vektor yang kedua, 1, min 1, kemudian 0. Vektor yang kedua dibagi akar vektornya lagi. 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Kemudian vektor yang ketiga, 1, 1, 2 dibagi akar dari vektor yang ketiga juga. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Kita tinggal hitung. 1, 1, min 1 ini tetap dibagi. Ini berarti kan 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi akar 3. Kemudian vektor yang kedua tetap 1 min 1, 0 dibagi. Ini berarti kan akarnya 1 ditambah 1, akar 2. Kemudian yang ini 1 ditambah 1 ditambah 4. Jadi akar 6. Ini kita tinggal bagi dengan akar 3, ini juga dibagi dengan akar 2, ini juga dibagi dengan akar 6. Jadi basis ortonormalnya adalah 1/3 akar 3, kemudian 1/3 akar 3, kemudian min 1/3 akar 3. Kemudian untuk vektor yang keduanya adalah 1/2 akar 2, min 1/2 akar 2, kemudian 0. Kemudian yang selanjutnya 1/6 akar 6, kemudian 1/6 akar 6. Nah, ini berarti kan 2/6. 2/6 jadi 1/3 akar 6. Ini adalah merupakan basis ortonormalnya. Itu gampang kan untuk mencari basis ortonormal, kemudian basis ortogonal. Nah, di sini ada lagi biasanya yang sering ditanyakan itu rumus Parseval ya. Nah, di sini saya coba kerjakan latihan 23 nomor 4. Ini untuk latihannya ya, bukan tes formatif. Ini soal latihan. Di sini ruang vektornya itu B. Tunjukkan bahwa B di sini dengan ruang vektornya 1 min akar 3 dikali 1/3. Kemudian yang kedua akar 2, 1/2 akar 6 dikali 1/3. Merupakan basis ortonormal di R kuadrat dengan perkalian skalar 3x1y1 ditambah 2x2y2. Hitunglah xb, yb, dan xy menggunakan rumus Parseval.
Nah, nanti biasanya setelah kita menggunakan rumus Parseval, kita disuruh membandingkan dengan mengalihkan langsung. Kalau hasilnya sama berarti itu udah benar dengan mengalihkan langsung nilai ini, X dan Y ini dengan menggunakan rumus Parseval. Nah, jika S basis ortonormal pada suatu ruang perkalian skalar, nyatakan XY dalam XS dan YS. Yang pertama kali kita kerjakan di sini, ini kan bentuknya masih belum jelas ya. Ada dalam kurung, kemudian dikalikan 1/3 lagi. Jadi kita untuk memudahkan, kita kalikan dulu nih ruang vektornya. Berarti 1 dikali 1/3, 1/3, kemudian min akar 3 dikali 1/3 sama dengan min 1/3 akar 3, atau langsung boleh min akar 3/3. Kemudian yang sebelahnya juga sama. Akar 2 dikali 1/3 jadi akar 2/3, kemudian 1/2 dikali 1/3 akar 6, berarti 1/6 akar 6. Nah, di sini X-nya didefinisikan dengan 1 akar 3 dan Y-nya didefinisikan dengan min 1 akar 3. Kemudian kita lihat di sini perkalian skalarnya. Perkalian skalarnya yaitu 3X1 Y1 ditambah 2X2 Y2. Nah, berarti kita ini hanya untuk membuktikan apakah benar dia merupakan himpunan ortogonal. Nah, karena di sini dia menyatakan bahwa basis ini merupakan basis ortonormal. Berarti kita harus membuktikan dulu, benarkah dia merupakan basis ortogonal. Nah, kita coba perkalian skalarnya ya, 3 dikali X1. X1-nya berarti 1/3 dikali Y1. Y1-nya akar 2/3. Ditambah 2 dikali min akar 3/3 dikali akar 6/6 sama dengan akar 2/3 dikurangi akar 2/3 sama dengan 0. Nah, jadi perkalian skalar tersebut benar untuk vektor tersebut, karena di sini nilai perkalian skalarnya adalah sama dengan 0. Jadi dia merupakan basis ortogonal. Nah, kemudian yang pertama kita disuruh mencari XB ya. Berarti di sini definisinya 3X1 ditambah 2X2. Jadi kita mencari nilai X dulu. Nah, XB-nya berarti 3 dikali 1. Nah, ini X-nya. Jadi kita berhubungan. Ini X, ini B. Jadi 3 dikali 1 dikalikan B-nya. B-nya itu 1/3. Ditambah 2 akar 3. Jadi kita fokus ke X ya. 2 akar 3 dikali B2-nya min 1/3 akar 3. Jadi 1 ini kan 3 kali 1, 3 dikali 1/3 sama dengan 1. Kemudian ini dikalikan min 2. 1 dikurangi 2 sama dengan min 1. Jadi X1B-nya sama dengan min 1. Kemudian X2B. X2B ini masih tetap kita definisikan dengan ini, 3X1, 3 dikali 1. Nah, kita kalikan ke vektor yang kedua. 3 dikali 1 dikali akar 2/3 ditambah 2X2. X2-nya tetap akar 3, 2 dikali akar 3 dikali akar 6/6 sama dengan akar 2 ditambah akar 2 sama dengan 2 akar 2. Jadi XB-nya yang pertama, X1-nya tadi min 1, kemudian X2-nya 2 akar 2. Jadi XB sama dengan min 1 dan 2 akar 2. Kemudian yang selanjutnya itu mencari YB. Mencari YB sama caranya seperti mencari X, tetapi kita menggunakan definisi dari Y ini. Tadi kan kita fokus ke X, sekarang kita fokus ke Y. Y1B sama dengan 3 dikali min 1, kita ikutin ini ya, 3Y1, 3 dikali min 1 dikali vektornya, dikali 1/3, kemudian ditambah 2Y2, Y2-nya akar 3, 2 akar 3 dikali vektor B-nya min 1/3 akar 3 sama dengan min 1 dikurangi 2 sama dengan min 3. Ini untuk Y1B. Kemudian untuk Y2B-nya 3 dikali Y1-nya min 1 dikali akar 2/3 vektor yang keduanya ditambah 2 akar 3 dikali akar 6/6 sama dengan min akar 2 dikurangi akar 2 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini berarti vektor YB-nya sama dengan min 3, ini kan Y1B-nya min 3, kemudian Y2B-nya sama dengan 0. Jadi X dikali Y, ini kalau misalkan kita kalikan ya, X dikali Y, ini kan XB-nya. XB dikali YB. Berarti min 1 dikali min 3, min 1 dikali min 3 kan sama dengan, oh ini harusnya 3 ya, sorry. Min 1 dikali min 3, sama dengan 3. Oh ya, harusnya positif ya ini ya. Min 1 dikali min 3 sama dengan 3, kemudian 2 akar 2, ini 2 akar 2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi XY-nya sama dengan 3. Nah, kalau kita menggunakan perhitungan langsung, kita gunakan perhitungan langsung dengan definisi 3X1 dikali Y1 ditambah 2X2 dikali Y2, kita kalikan ke sini, ke X dan ke Y.
Nah, di sini berarti kan 3 dikali 1 dikali min 1, X satunya 1, nah ini X satunya 1, Y satunya min 1, ditambah 2, X2 dikali Y2, X2-nya akar 3, Y2-nya akar 3. 2 dikali akar 3 dikali akar 3. Ini 3 dikali min 1, min 3, ditambah 2 akar 3, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi min 3 ditambah 6 sama dengan 3. Ini harusnya positif ya, maaf ya. Nah, di sini berarti kita sudah membuktikan bahwa dengan menggunakan rumus Parsifal, X dikali Y itu 3 nilainya, dan dengan perhitungan langsung juga hasilnya 3. Jadi ini perhitungannya sudah benar. Nah, mungkin itu untuk diskusi dari modul 2 ya. Silakan teman-teman mengerjakan soal-soal latihan lain ya. Kalau misalkan ada yang kesusahan, silakan nanti ditanyakan lewat grup. Nah, untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Kira-kira sudah pada mengerjakan latihan di modul? Atau belum dikerjakan? Oke, karena nggak ada yang jawab, saya tutup ya. Nanti saya share untuk soal-soal latihan yang sudah kita bahas di sini. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Selamat malam, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.